Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah mengizinkan kepada kami, khususnya kelompok 5, untuk mempresentasikan guna melengkapi dan juga menambah ilmu. Ya, tema yang kami angkat yaitu tentang pengaruh goror dalam akad tausikot. Pengertian daripada akad tausikot itu sendiri. Tausikot adalah akad yang bertujuan untuk menjamin hak dan memastikan hak itu diberikan kepada pemiliknya. Pengaruh goror dalam akad tausikot itu artinya mengikat, akad yang mengikat. Larangan goror hanya diberlakukan jika goror terjadi pada pokok akad atau objek akad. Jika terjadi pada turunannya yang diperbolehkan, maka diperbolehkan itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang menjual buah kurma setelah dikawinkan, siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai contoh jual beli yang dilarang ya. Yang pertama, jual beli kebun atau pohon yang buahnya itu belum matang. Jual beli itu belum matang atau masih belum ada buahnya. Jadi membeli buah tanpa ada kepastian apakah buah tersebut bagus atau tidak, sehingga ini menyebabkan goror. Yang selanjutnya adalah jual beli induk hewan yang hamil dengan jual beli janin yang masih dalam perutnya. Jadi kita membeli ataupun menjual, atau dalam transaksi jual beli itu melakukan transaksi misalnya kambing itu masih di dalam kandungan dari induknya, itu juga dilarang. Dan yang selanjutnya adalah jual beli susu dengan jual beli susu yang masih berada di dalam perut. Ini juga termasuk contoh dari goror. Nah, untuk selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan rohen, kafalah, dan hiwalah. Pengertian rohen secara etimologi, rohen itu artinya gadai, berarti subut, dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan secara terminologis atau secara syar'i, rohon adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan rohon dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihan maqbudah fa in amina ba'dukum ba'du fa li'adil laziktu min amanatahu. Sampai itu. Artinya jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Maksudnya adalah kafalah. Kafalah artinya atau dimaksudkan adalah jaminan yang diberikan kepada penanggung, kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Al-Quran berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 72, qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlul ba'iri wa ana bihi za'im. Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan. Ini adalah landasan bahan makanan seberat beban unta, dan aku meminjam terhadapnya. Dan selanjutnya adalah wakalah. Wakalah ini adalah artinya memiliki beberapa pengertian, yang diantaranya adalah al-hibs, al-kifayah, ad-dhamma, at-tafwid, dan juga
juga bisa diartikan dengan memberikan kekuasaan atau mewakilkan, juga sama. Dalilnya ada alimun hafizun. Alimun hafiz itu dalam surat Al-Yusuf ayat 55. Pengaruh goror terhadap rohan, kafalah dan hiwalah terhadap akad taufikon. Di sini ada kriterianya, ya, kriteria goror yang dapat mempengaruhi dan merusak akad. Ulama sepakat sebagaimana tercantum dalam standar syariah bahwa ada 4 unsur yang menyebabkan transaksi bisnis itu tidak sah. Yang pertama, terjadi pada akadnya. Goror yang dapat merusak dan mempengaruhi keabsahan akad terjadi pada akad muawadhah, seperti akad jual beli, akad ijarah, syirkah, dan lainnya. Akad ijarah ini sewa menyewa. Syirkah ini akad bagi hasil. Goror tidak berpengaruh terhadap akad-akad sosial atau akad tabarruk, seperti akad hibah dan wasiat. Jadi goror dilarang dalam akad-akad bisnis syariah dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Pengaruh goror terhadap akad muawadhah atau transaksi bisnis itu dapat terjadi dalam sigot akad, objek akad atau syarat akadnya. Sehingga dicontohkan bahwa misalnya goror dalam sigot, contohnya nih adalah al-jam'u baina bai'ataini fi bai'ah, atau disebut juga menggabungkan 2 transaksi dalam satu transaksi. Ini juga termasuk dalam contoh sigot akad, seperti menjual barang dengan harga 1.000 secara tunai atau dengan harga 2.000 secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari 2 pilihan tersebut. Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti bai al-hasol, yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli. Ini biasanya terjadi di pasar malam segala macamnya. Sehingga barang tersebut bisa dimiliki tergantung keberuntungan kita melempar barang-barang tertentu yang sudah ditentukan oleh para penjual ataupun yang memiliki permainan tersebut. Sehingga setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan dibeli. Kedua contoh di atas menjadi akad yang rusak karena ada unsur goror dalam sigotnya. Akadnya menggantung taklikul akad, artinya tergantung, sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud. Akad tersebut tidak sah atau rusak berdasarkan nusus yang menyebutkan transaksi jual beli yang diharamkan karena ada unsur goror dalam sigotnya. Goror dalam objek akad dapat terjadi pada 1. Goror yang terjadi pada objek akad atau musman. Objek barang yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam bai, akad bai, atau barang atau layanan yang disewakan dalam akad ijarah, atau objek akad dalam akad mudharabah. Goror dalam objek transaksi meliputi, mungkin ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Mas Muhammad. Syukran, hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan makalah fikir bagoror lanjutan dari penjelasan Athina Ijlal, yaitu goror dalam objek akad dapat terjadi pada hal berikut ini. Yang pertama ada goror yang terjadi pada objek akad musman, yaitu objek barang yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad bai atau barang layanan yang disewakan dalam akad ijarah atau objek usaha dalam akad mudharabah. Kemudian goror dalam objek transaksi ini meliputi hal-hal berikut juga, dibagi lagi. Yang pertama di sini yang A, bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas, seperti menjual barang tetapi tidak dijelaskan jenisnya. Kemudian objek akadnya tidak ditentukan, seperti menjual mobil di showroom tanpa ditentukan barangnya. Kemudian yang C, sifat objek akadnya tidak diketahui dalam barang yang memiliki sifat yang
berbeda, seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa menjelaskan sifat-sifatnya. Kemudian yang D, jumlah barang yang menjadi objek akadnya tidak diketahui, seperti bai al-jazaf. Bai al-jazaf hukumnya menjadi sah jika memenuhi syarat berikut ini, yaitu barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati, barangnya tersimpan, dan yang disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan, bukan jumlah satu persatu. Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat, dan jumlahnya, akadnya menjadi tidak sah atau fasad, sesuai dengan ijma ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui objek akadnya maka tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu gharar yang terjadi pada harga atau samani atau upah ujrah. Seperti menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan kepada salah satu pihak akad atau orang asing untuk menentukannya. Menjual barang dengan upah yang tidak diketahui akadnya tidak sah kecuali menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan, tapi tingkat ghararnya muhtafarah, ditoleran, yaitu dapat toleransi, seperti akad menjual barang dengan harga paket dan tidak mengetahui rincian barangnya dan harga keseluruhannya. Kemudian yang ketiga yaitu waktu akadnya tidak diketahui, yaitu maihul. Ya, maihul. Akad yang disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya, maka akadnya tidak sah karena ketidakpastian waktu penyerahan objek akad itu termasuk gharar. Tapi jika waktu yang ditentukan tersebut sudah maklum dan bisa dipahami pelaku akad, maka akadnya sah karena gharar yang muhtafar atau dapat ditoleransi, seperti menjual barang dan penyerahannya ditunda hingga musim-musim tertentu seperti musim panen. Kemudian yang keempat yaitu objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki, atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserah terimakan, atau objek akadnya tidak bisa ditakobut, jadi ditakobut, yaitu objek akad tidak ada atau belum dimiliki, seperti menjual sesuatu yang tidak dimilikinya pada waktu akad, tetapi penjual kemudian membelinya dari pasar untuk dijual kepada pembeli tersebut. Jual beli objek akad ini tidak sah kecuali dalam bentuk salam dan istisna. Objek akadnya ada tapi tidak bisa diserah terimakan, seperti jual beli ikan dalam kolam air dan tidak bisa diambil pada waktunya. Sedangkan objek akadnya tidak bisa ditakobut, maksudnya tidak boleh menjual sesuatu yang belum diterima dan belum dimiliki. Teknis takobut disesuaikan dengan urf tujar, yaitu tradisi para pedagang pasar. Pada saat akad terjadi larangan transaksi ini karena masih menjadi jaminan dan tanggung jawab penjual pertama. Larangan ini dilandasi hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW melarang setiap orang yang menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima yaitu objek akad, akadnya tidak bisa dilihat atau bai' al-ain atau al-ghaibah. Larangan ini karena barang yang tidak bisa dilihat atau membuat akad tidak sempurna. Hanafiyah berpendapat bahwa pihak akad tersebut memiliki hak khiyar ru'yah untuk menghindari gharar tersebut. Ketidakbolehan unsur gharar pada akad bisnis karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, termasuk gharar berat atau banyak. Abu Al-Walid Al-Baji menjelaskan batasan atau dabit gharar banyak, yaitu gharar banyak berat adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. Dalam ketentuan standar syariah Mi'yar Syar'i nomor 31, gharar dibedakan menjadi 3 serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Yang pertama di sini ada gharar kasir, yaitu gharar yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa, seperti
jual beli buah sebelum layak panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, dan bai salam yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati. Kemudian yang kedua yaitu goror yasir atau goror qalil, yaitu goror yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan dan sengketa, seperti jual beli rumah tanpa melihat fondasinya, sewa menyewa rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja. Kemudian yang ketiga yaitu goror mutawasit, yaitu goror pertengahan. Goror di sini yaitu goror yang berada di antara goror kasir dan goror qalil, seperti jual beli benda mesin yang tertanam di tanah, goror dalam akad ju'alah, goror dalam akad syirkah yang singkat. Baiklah, yang keempat yaitu tidak ada kebutuhan atau al-hajah syar'i terhadap akad. Nah, goror dalam akad dilarang apabila tidak ada kebutuhan para pelaku akad. Sebaliknya, apabila para pihak membutuhkan transaksi akad yang dimaksud, maka tidak berpengaruh munculnya goror. Al-hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku karena adanya kesukaran dan kesulitan. Apabila manusia tidak bertransaksi akan merasakan kesulitan dan kesempitan. Kebolehan melakukan transaksi goror karena faktor hajah sesuai dengan kaidah berikut ini, yaitu kedudukan kebutuhan itu menepati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Menurut kaidah ini, hajah disertakan dan menepati hukum darurat, maka dalam kondisi hajah dapat melakukan sesuatu yang terlarang selama hajah itu ada. Perbedaan antara ad-darurat dan al-hajah adalah di dalam kondisi al-darurat ada bahaya yang muncul, sedangkan dalam kondisi al-hajah yang ada hanyalah kesulitan atau kesukaran dalam melaksanakan hukumnya. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh goror terhadap akad-akad bisnis. Nah, pengaruh goror terhadap akad mu'addah transaksi bisnis ini bisa terjadi baik dalam sigot maupun akad, atau dalam objek akad atau dalam syarat akad. Nah, yang pertama yaitu goror dalam sigot akad. Di antaranya contoh goror dalam sigot akad adalah al-jam'u baina bai'atani fi bai'ah, yaitu menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi. Seperti menjual barang dengan harga 1.000 secara tunai atau dengan harga 2.000 secara tidak tunai tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut. Akad jual beli atas objek yang tidak pasti seperti bai al-hasah, yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli. Setiap objek yang terkena lemparan maka itu yang akan dibeli. Mungkin sekian, dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Athina Kordowi. Goror dalam objek akad. Yang pertama, goror yang terjadi pada objek akad atau musman. Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad bai atau barang yang disewakan dalam akad ijaroh atau objek usaha dalam akad mudharabah. Nah, goror dalam akad yang menjadi objek transaksi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas atau majhul, seperti menjual barang tetapi tidak dijelaskan jenisnya, atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya. Yang kedua, objek akadnya tidak ditentukan atau adamu ta'ini sil'ah, seperti menjual mobil di showroom tanpa ditentukan barangnya, atau menjual sebidang tanah tanpa ditentukan tempat dan letaknya. Sifat objek akad tidak diketahui atau majhul dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya. Yang keempat, jumlah barang yang menjadi objek akadnya atau miqdar al-mabi itu tidak diketahui, seperti bai al-jazaf. Bai al-jazaf adalah jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. Bai al-jazaf itu hukumnya tidak sah kecuali jika memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati. 2. Barang tersimpan atau mahfuz. Yang ketiga,
yang disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan, bukan satu persatu.